Jadi ada ria nifak. Yang kedua ria adat. Ria adat itu melakukan sesuatu karena terjebak oleh kebiasaan. Biasa sholat, begitu tidak sholat gak enak. Kalian bilang biasa ngomel juga gak ngomel gak enak. Betul gak? Dua-duanya ria. Ria nifak, ria adat. Yang ketiga, ini yang lebih dasar lagi. Ini kita bicara kata demi kata dulu ya, supaya ngerti semuanya. Jadi menipu itu artinya mengenakan tipu. Atau mengenakan daya tipu. Yang disebut dengan tipu muslihat tadi. Bahasa lainnya mengakali, memberdayakan. Sampai orang lain tidak berdaya dengan tipuannya. Nah, ada lagi ya. Ya tipuan. Nah tipuan itu, wah itu mah tipuan. Kalau tipuan itu berarti hasil menipu. Jadi teknik memvisualisasikan suatu situasi menurut cerita yang sedang digarap sehingga tampak seperti yang sesungguhnya. Nah yang paling berbahaya ketika ada tipuan, kita menganggap tipuan itu sebagai kebenaran. Makanya hati-hati ya, kebohongan yang diulang-ulang secara terus menerus lama-kelamaan bisa dianggap sebagai kebenaran. Yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah ada tipuan tetapi kita tidak menganggap itu tipuan, kita menganggap itu seakan-akan yang sebenarnya. Pahami dulu ya. Nih, kata demi kata. Supaya nanti ketika masuk ke topik kita hari ini, kita punya gambaran yang utuh ya tentang judul kita hari ini. Penipu, berarti siapa? Orang yang menipu ya, orang yang melakukan tipu daya disebutnya penipu. Nah, karena dalam kata tipu itu tersirat kata bohong, palsu, maka saya harus menjelaskan dulu apa artinya bohong. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bohong itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dusta atau palsu. Jadi bohong itu artinya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Siapa orang yang memungkinkan berbohong? Lihat saya semua. Bapak Ibu sekarang hadir di sini. Menyaksikan semua peristiwa yang terjadi sekarang. Bisa menyaksikan saya di depan? Bisa. Bisa. Kalau keluar dari ruangan ini, bisa nggak Bapak Ibu menceritakan keadaan yang terjadi sebenarnya di sini? Bisa? Bisa. Orang yang menyaksikan peristiwa di sini, keluar dari sini, masih ada dua kemungkinan. Bisa cerita yang sebenarnya, atau dia menceritakan yang berbeda dengan yang dia lihat. Itu yang menyaksikan saja masih punya dua kemungkinan. Dia bisa menceritakan yang sebenarnya, atau dia merekayasa yang sebenarnya. Itu yang menyaksikan loh. Nah, ada orang yang menceritakan situasi ini. Tapi dia menceritakan situasi ini bukan karena dia ada di sini. Tapi dia mendengar dari temannya yang ada di sini. Kira-kira yang dia ceritakan nih akan sama enggak dengan yang hadir di sini? Ada lagi orang yang keempat. Dia ini menceritakan kejadian di sini, tetapi dia dapat cerita dari orang yang dapat cerita lagi dari orang yang datang ke sini. Kemungkinan untuk terjadinya kebohongan di sana lebih besar lagi, lebih besar lagi. Makin jauh dari sumber peristiwanya, betul? Cerita yang nyampe di sana itu kemungkinan besar sudah sangat luar biasa deviasinya. Bayangkan ya, 1500 tahun yang lalu ada orang cerita bahwa dia menyaksikan peristiwa ini. Bayangkan ya, orang yang terlibat dalam cerita itu berapa ribu. Tahunnya saja 1500 tahun yang lalu. Bayangkan, nyampe ke kitanya sekarang itu seperti apa sih? Bayang ya? Bayang. Yang ngerti sendirilah. Kebayang kan?
Sudah kebayang. Sementara kita masih percaya. Betul? Jadi syarat untuk tidak berbohong, pertama kita harus menyaksikan langsung dengan mata kepala kita. Dan nanti yang berbohong atau tidak berbohong bukan urusan mata, kan urusan mulut. Yuk kita perhatikan. Mulut ini sebetulnya tidak bisa mengatakan apapun kalau tidak ada yang dilihat dan didengar. Mulut ini bersifat pasif. Kalau mulut ini bisa mengatakan yang dia lihat dan dia dengar apa adanya, itu yang disebut dengan mulut yang jujur. Nah, yang berbahaya, matanya tidak melihat, telinga tidak mendengar. Tiba-tiba dia menceritakan sesuatu. Jelas yang dia bicarakan itu adalah kebohongan. Makanya ada menyaksikan, ada bersaksi. Menyaksikan dan bersaksi dua kegiatan yang berbeda. Menyaksikan itu tidak ada cara untuk itu kecuali kita berada di TKP. Itu menyaksikan. Tapi bersaksi tidak mesti harus di TKP. Bersaksi bisa di mana saja. Asal kita sudah menyaksikan, maka kita bisa menceritakan dengan mulut kita apa yang kita saksikan. Di mana itu? Di mana saja. Jadi bersaksi bisa di mana saja. Tapi menyaksikan tidak boleh di mana saja. Harus di TKP. Pertanyaan saya. Saat seseorang itu bersaksi dengan mulutnya, berarti dia sedang mencoba mengingat apa yang disaksikan. Pertanyaan saya, apakah orang ini bisa berhasil mengingat yang pernah disaksikannya? Bisa berhasil apabila dia betul-betul berada di TKP saat kejadian itu terjadi. Paham ya? Nah, kita ini aneh. Sering bersaksi padahal tidak berada di TKP. Kira-kira kesaksian yang disampaikan oleh orang yang bersaksi tetapi dia tidak berada di TKP, asli apa palsu? Palsu ya? Kalau palsu, masuk nggak dalam kategori tipu? Masuk. Kalau palsu, masuk nggak dalam kategori penipuan? Masuk. Siapa yang sedang ditipu? Itulah penipuan yang terburuk. Oke, sudah ngerti ya? Wah, ini sampai dijelaskan bahasa Indonesianya. Pelan-pelan ngajinya. Supaya semuanya clear ya. Tidak ada yang diragukan lagi. Nah, kita coba sekarang baca Quran surat An-Nisa 142. Sebetulnya ayat ini sering saya sampaikan. Cuman hari ini dalam konteks tipu menipu itu ayat ini penting. Karena di ayat ini ada kata-kata tipu. Nah, kita baca ya bahasa Arabnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Nah, ini muncul kata tipu. Jadi yang suka menipu Allah itu siapa katanya? Orang munafik. Kalau saya tanya, apakah di ruangan ada orang munafik? Pasti jawabannya amit amit. Begitu dengar kata orang munafik, yang terpikir itu adalah orang lain. Betul? Gitu. Nah, sekarang kita jelaskan siapa orang munafik itu. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ayat ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sampai situ dulu ya. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Ini perlu saya jelaskan. Karena selama ini kadang-kadang kita ini seperti mengerti tapi tidak. Contoh. Bapak Ibu, yakin enggak rezeki itu ditentukan oleh Allah? Yakin? Yakin apa tidak? Yakin. Pertanyaan saya yang kedua,
Gimana cara Allah menentukan? Tahu apa tidak? Tuh. Saya tidak mengingkari bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah, yes. Tetapi jangan-jangan cara kita memahami cara Allah menentukan rezeki keliru. Dikira oleh kita cara Allah menentukan rezeki itu si A 1M, si B 2M, si C 3M, si D 4M, begitu. Kalau itu yang terjadi bahaya sekali. Karena ketika kita dapat 1M, orang lain 2M, orang lain 3M, orang lain 4M, tong ribut. Da Allah nunang toskeun rezeki. Pertanyaannya, di mana letak keadilan Allah? Katanya Allah Maha Adil. Mau punya Allah yang pilih kasih. Geus we maneh mah 1 miliar. Maneh mah da kebutuhan loba 2 miliar. Mau punya Allah begitu? Saya sepakat Allah yang menentukan rezeki, tapi bagaimana cara Allah menentukan rezeki? Ini yang tidak pernah dibicarakan. Ternyata caranya begini, Allah itu menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Maha adil? Maha adil. Dan setiap orang diberi waktu yang sama 24 jam. Maha adil? Maha adil. Setiap orang diberi tangan yang sama 2. Adil? Adil. Setiap orang diberi alat yang namanya pikiran. Semua dikasih? Sama. Semua orang dikasih kaki 2. Sama? Sama. Loh, kok rezekinya beda? Yang membedakan bukan Allah. Yang membedakan kita. Cara kita mengambil rezeki dari Allah beda. Ada yang mengambil rezekinya dengan otot. Ada yang mengambil rezekinya dengan otak. Ada yang mengambil rezekinya melampaui otot dan otak. Ya jelas beda. Jadi disitulah Allah menentukan rezeki. Tergantung pada caramu sendiri. Makanya Allah bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Masuk sekarang, masuk. Ya. Jadi cara menentukannya bukan ini 1M, ini 2M. Bukan. Cara menentukannya itu Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Bahwa dia berbeda rezekinya. Karena cara mengambilnya berbeda. Siapa yang mengambil berbeda? Paham sekarang? Terasa mahadilnya Allah. Oh ternyata sebetulnya rezeki saya bukan 1M. Saya ubah caranya. Sebetulnya saya bisa 4M, bisa 10M, bisa 20M. Caranya yang selama ini yang kurang tepat. Saya kurang kreatif, saya kurang inovatif dalam berbisnis. Paham sekarang? Sekarang saya kasih tahu. Umur ditentukan oleh Allah. Yakin? 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 Caranya gimana? Si A 10 tahun, si B 20 tahun, si C 3, begitu? No. Allah menyediakan kesempatan yang sama buat semua orang. Mau pulang duluan dari sini, silahkan. Makan sembarangan. Pikiran sembarangan. Yang tidak layak untuk dipikirkan, dipikirkan. Masih muda, kelihatan sudah tua. Salah siapa? Salah siapa? Kita kalau ngaji itu kadang-kadang gak mau naik sedikit gitu. Begitu bilang umur tentukan oleh Allah, sudah aja. Caranya gimana? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Oh ternyata ada orang yang umurnya rata-rata 92 tahun di Okinawa, di Jepang. Kalau kita menggunakan kata yang tadi, konsep yang tadi, berarti Allah menentukan orang Jepang umurnya panjang. Kemudian orang Garut umurnya pendek, begitu? Mau punya Allah kayak gitu? Sebetulnya Allah memberikan kesempatan yang sama, baik sama orang Jepang maupun sama orang Garut. Tergantung cara kita hidup. Hati selalu gembira, istirahatnya cukup, dietnya bagus, makan sesuai dengan golongan darah, makan pakai rumus 3J, jumlahnya tepat, jamnya tepat, jenisnya tepat, sesuai dengan kebutuhan. Gak mungkin sakit. Tapi kalau sudah begitu sakit, nah itu lain lagi. Lain lagi itu. Sudah ikhtiar kemudian sakit, itu lain lagi. Paham? Coba. Orang Jepang itu makan ikan, potong.
Siapkan cuka, siapkan kecap manis, kecap asin. Ambil pakai sumpit. Masuk. Tidak kena panas, tidak kena minyak. Utuh, seutuhnya seperti yang dipersembahkan oleh alam. Karena mereka percaya semua yang disediakan alam itu sudah matang dan siap untuk disantap tanpa harus dimasak lagi. Cuman karena kita terbiasa dari kecil, apapun harus dipanaskan, harus digoreng, harus dibakar, harus itu, harus ini, banyak harusnya. Pada saat dihadapkan ikan salmon mentah, ngabirik-girik, amit-amit, dahar gitu. Betul? Masalahnya cuman kebiasaan aja. Betul nggak? Makanya kata orang Okinawa, salah satu syarat umur panjang adalah makan makanan langsung dari alam. Nah kita itu, terutama yang di Jawa Barat ya, kan sudah terbiasa. Sama orang tua kita diajarkan, betul nggak? Kacang panjang pipit, betul nggak? Pakai sama saus juga, namanya sambal tarasi, betul nggak? Coel makan, rohai, pipit, coel makan. Segala daun-daunan, daun kacang panjang, daun itu, daun ini, kecuali daun pintu. Asal dicoel sambal, udah. Ibaratnya cuma makan sama nasi, sama daun-daunan, sambal, plus gepuk, plus ikan, plus ayam. Itu pun sudah nikmat. Betul gak? Udah lanjut. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Siapa yang suka menipu Allah? Orang munafik. Lalu Allah akan membalas tipuannya. Nah, di sini ada kata-kata wa huwa khadi'uhum. Selama ini kita paham Allah membalas itu sepertinya Allah itu balas dendam. Tidak. Allah itu tidak pernah melakukan apa-apa. Dia cuman sang kehadiran, sang keberadaan. Alam semesta ini sudah diciptakan memenuhi hukum sebab akibat. Siapapun yang menimbulkan sebab baik akan mendapatkan akibat baik. Siapapun yang menimbulkan sebab buruk akan mendapatkan akibat buruk. Jadi bukan Allah yang membalas, tetapi hukum alam ini sudah diciptakan seperti itu. Pilihan ada pada diri kita. Nah, menurut ayat ini siapa orang munafik itu? Satu, wa iza qamu ilas sholah qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka malas. Ini kata Quran orang munafik. Kalau berdiri sholatnya itu malas. Tanya lagi lebih dalam, apa sih malas itu? Kapan kita malas? Coba, kita itu malas apabila melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Betul? Kita itu malas kalau melakukan sesuatu yang tidak ada rasanya. Betul nggak? Coba, kalian disuguhi makan. Tetapi makanannya itu bukan seleramu. Pasti malas kan makan? Betul? Kita marah sama anak-anak. Kamu gak sholat. Kenapa kamu malah sholat? Sementara kita belum pernah ngajarkan sama mereka bagaimana sholat supaya mereka tertarik untuk sholat dan merasakan rasanya sholat. Sehingga ketika dia sholat seperti dia sedang menikmati yang dia suka. Pernah ada pertanyaan? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan hiburanku ada dalam sholat? Seperti apa sih sholatnya Nabi Muhammad sampai beliau tuh gak malas? Pernah ada pertanyaan? Tidak. Makanya kita jadinya melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Jadi ciri orang munafik yang pertama apa? Dia apabila berdiri untuk sholat, berdirinya malas. Sholatnya itu gerakan-gerakannya tidak menimbulkan efek apapun. Padahal nih hadirin, kalau kita tahu gerakan sholat yang benar, dari mulai takbir sampai salam itu, semuanya itu secara medis pun mengandung efek. Ketika kita sujud, dengan posisi tangan dan kaki yang benar, ketika kita sujud, saat sujud dengan benar, jantung kita itu memompa darah. Dan jantung itu memompa darah dengan kuat. Sehingga pembuluh-pembuluh darah yang sempit di otak kita saat kita sujud, itu dilumuri oleh darah. Sedangkan darah itu tugasnya membagikan oksigen. Dan ketika oksigen nyampe di sela-sela otak kita, di sel-sel neuron otak kita, dibawa oleh pembuluh darah, karena sujudnya benar, apa yang terjadi?
Oksigen masuk ke otak kita tidak mengandalkan gravitasi, tetapi dipompa oleh jantung kita. Nah pertanyaannya, gimana caranya posisi sujud supaya jantung memompa darah dengan kuat? Pernah bertanya? Gak nanya. Akibatnya apa? Ya sudah, boro-boro berdampak spiritual. Berdampak secara fisik saja, sholat kita tidak ada. Betul nggak? Coba bayangkan, mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu menengok ke kanan sampai baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu dilakukan setiap sholat. Sekarang saya mau nanya, tahu maknanya apa? Kesadaran apa yang muncul di sini? Nengok ke kanan bilangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, rahmat dan berkah dari Allah buat kalian. Yang di kanan. Yang di kiri juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, rahmat dan berkah Allah terlimpah buat kalian semua. Doanya sama buat kanan dan kiri. Bawa ke dalam kehidupan. Apakah kita bisa menerima kanan dan kiri dalam hidup dengan cara yang sama? Jawab betul. Apakah kita bisa menerima orang yang baik dengan orang yang tidak baik kepada kita dengan cara yang sama? Apakah kita bisa menerima pasangan kita ketika memenuhi kebutuhan kita dan ketika tidak memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang sama? Bohong salamnya. Dan kita tidak merasa menipu diri sendiri. Kenapa? Karena kita hanya melakukan kegiatan motorik tanpa kesadaran. Gitu-gitu saja habis sholat. Terus terang, saya kalau sudah bilang salam ke kanan, salam ke kiri. Kanan itu melambangkan kebaikan. Kiri itu melambangkan yang tidak kita inginkan. Kanan itu melambangkan segala sesuatu yang kita ingin. Kiri itu melambangkan segala sesuatu yang tidak kita ingin. Berarti saya sedang berjanji pada diri saya. Saya harus bisa menerima yang saya inginkan dengan yang tidak diinginkan dengan salam yang sama. Begitu? Nah bagaimana sholat kita bisa mengakar? Menciptakan satu kesadaran sehingga kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Ketika sukses, sombongnya luar biasa. Ketika gagal, terpuruk luar biasa. Mana hasil salam Anda? Kita hanya mengucapkan itu dan menggerakkan kepala kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tidak ada kesadaran yang dibangun. Bayangkan coba, dari takbir sampai salam. Kita tidak mengerti gerakan itu buat apa? Kesadaran apa yang sedang dibangun di semua gerakan-gerakan sholat. Kenapa setiap pergantian posisi tubuh kita menggunakan Allahu Akbar? Kenapa? Kenapa? Kenapa dari tangan begini kemudian tangan begini Allahu Akbar? Kenapa ketika mau ruku harus Allahu Akbar? Kenapa i'tidal harus Allahu Akbar? Kenapa sujud harus Allahu Akbar? Sadar. Karena hidup adalah perubahan. Dan setiap kita berubah, Allahu Akbar. Percaya sama akbarnya Allah. Hari ini kita punya, besok tidak punya, Allahu Akbar. Hari ini orang baik sama kita, besok orang menghujat kita, Allahu Akbar. Allah yang akbar, dia yang maha tahu, dia yang maha segalanya. Percayakan sama dia, gak ada yang buruk menurut dia. Baik dan buruk adalah pikiran kita. Begitu? Apa kabar sholat kita? Pantas kalau sholat kita malas. Kenapa? Kita cuma ngitung rakaat. Nanti bakalan jaga deui. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Untuk melihat jaga kita selamat, lihat hari ini kamu selamat atau tidak. Untuk melihat jaga kita selamat, lihat kehidupanmu hari ini. Jangan nunggu jaga. Jangan berjudi tentang masa depan. Masa depan kita akan baik kalau hari ini kita menciptakan sebab-sebab yang baik. Setuju? Kalaupun masa depan itu ada, itu hanya akibat dari hari ini. Ingin memanen masa depan yang baik, tanam semua yang baik. Jadi, kalau saya bongkar rahasia sholat semuanya, gak cukup waktu. Ini hanya contoh bahwa orang munafik itu suka mendirikan sholat, tapi sholatnya malas. 2, yura'unan nas. Dia suka mendirikan sholat, tapi ria di hadapan manusia. Ria itu ada 2 hadirin. Dalam ilmu fikih ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak nih. Mau mendekatkan diri kepada Allah karena ada muatannya. Karena banyak masalah,
baru mendekatkan diri pada Allah. Orang yang kayak gini, masalahnya tambah banyak. Butuh Allah itu kalau lagi ada masalah. Butuh Allah itu karena banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya yang tidak diinginkan. Bukan karena butuh Allah. Bermuatan kepada Allah. Itu riya nifak namanya. Baru sholat karena sudah terpuruk. Baru sholat karena sudah bangkrut semuanya. Baru sholat setelah itu. Baru tahajud, baru duha. Karena apa? Banyak masalah. Yang mendorong kalian itu sholat. Bukan Allah. Tapi masalah. Berarti masalah itulah Tuhanmu yang sebenarnya. Kalau kamu sholat seperti itu, saksikan saya. Masalahmu tambah banyak. Karena masalah adalah Tuhan. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, mau merasakan kehadiran Allah, ya sudah. Lakukan saja. Jangan diembel-embeli apapun. Allah akan mengurus semuanya. Ketika kita menyerap sifat-sifat Allah, ketika kita tahaluk bi akhlaqillah, kesadaran itu akan menyelesaikan semua dengan sendirinya. Saya sering mengajarkan, kalau kamu bekerja karena mencari uang, kamu hanya akan dapat uang. Tapi kalau kamu bekerja karena Allah, ya Allah, saya bekerja karena saya sedang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan cinta kasih-Mu lewat peran saya, lewat ilmu yang Allah titipkan pada saya. Saya bekerja untuk pelayanan. Apakah tidak dapat uang? Dapatnya dua, satu uang, dua Allah. Dan orang yang bekerja karena uang, dia tidak dapat dua-duanya. Gak dapat Allah, gak dapat uang. Behak duitnya. Gak berkah uangnya. Teu boleh kurang jeung kurang. Betul? Teu cukup wae. Kehilangan berkahnya. Banyak tidak berkah, apalagi sedikit. Saksikan. Saya sudah cukup berpengalaman. Saya pernah hidup mencari uang. Dan semua yang saya kumpulkan habis dalam sekejap. Hilang tanpa jejak. Saya sudah merasakan. Saya ditegur habis oleh Allah. Kenapa? Kamu bekerja bukan karena aku. Kamu bekerja karena kamu takut. Takut kekurangan harta, takut anak gak sekolah, takut rumah tidak terbayar, takut cicilan mobil tidak. Tuhanmu bukan aku, kata Allah. Rasa takut. Makanya ketika Tuhanmu rasa takut, masalahmu tambah banyak, kesulitanmu tambah banyak. Saya sudah mengalami. Saya minta ampun sama Allah, ya Allah. Ternyata saya selama ini digerakkan rasa takut saya, bukan digerakkan oleh Engkau. Di situ saya menyelami kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemanapun saya pergi, saya mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ceramah hari ini, atas namamu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya percaya, karena saya dititipkan ilmu oleh Engkau. Dan saya ingin menyampaikan ilmu itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saya sedang memberikan pelayanan pada umat. Dan saya sedang menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya. Terserah saya dapat apa setelah ceramah ini, saya dapat apa, gak peduli saya. Kenapa? Allah yang maha segalanya, sangat tahu segala kebutuhan saya. Sesederhana itu. Enak kan kalau hidup begitu? Betul gak? Jadi ada ria nifak, yang kedua ria adat. Ria adat itu melakukan sesuatu karena terjebak oleh kebiasaan. Biasa sholat, begitu tidak sholat gak enak. Kalian bilang biasa ngomel juga gak ngomel gak enak. Betul gak? Dua-duanya ria. Ria nifak, ria adat. Yang ketiga, ini yang lebih dahsyat lagi. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ini yang dikatakan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa balasannya buat orang munafik? Balasannya dia banyak sholat tetapi nggak ada dampaknya. Itu balasannya. Banyak yang kayak gitu. Banyak habis sholat marah-marah karena mendapatkan yang tidak diinginkan. Banyak. Siapa diantaranya? Pertanyaannya dipertajam sedikit. Begitu banyak mikirnya orang lain. Saya tanya lagi, siapa diantaranya? Batal salamnya. Batal salamnya. Tekaci. Makanya kalau semua gerakan-gerakan sholat dan semua yang dibawa ke dalam kehidupan, ya Allah, luar biasa. Mengontrol kehidupan kita dengan ketat. Sehingga kehidupan kita itu selalu diliputi oleh keberlimpahan. Kita bisa memahami orang lain, bisa memahami diri sendiri. Kebijaksanaan pencerahan terjadi itu setiap saat.
Mengalahkan orang lain, Anda kuat, Anda hebat. Tapi mengalahkan diri sendiri, Anda perkasa. Mau kuat atau perkasa? Ternyata perang yang sebenarnya itu adalah melawan diri sendiri. Ngertos? Ngertos? Ya. Setelah saya jelaskan seperti ini, mohon maaf, tentang orang munafik. Terasa nggak sekarang? Oh, jangan-jangan saya tiap hari melakukan penipuan yang terburuk karena saya menipu diri saya sendiri. Dari 3 ciri orang munafik itu, jujur ya, sekarang jawab. 1, suka sholat tapi malas. 2, suka sholat tapi ria. 3, suka sholat tapi ingat Allahnya sedikit sekali. Jujur ya, ada nggak 3 ciri itu pada diri kita? Cukup. Makanya pantas kata Quran nih di ayat selanjutnya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasyira. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling dalam dari neraka dan tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Maaf ya, lihat saya semuanya. Ada nggak orang habis sholat kemudian marah-marah sama orang lain? Ada? Ada. Neraka bukan itu? Ada nggak orang habis sholat karena mendengar sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian memaki-maki, mencak-mencak, baru aja sholat? Ada nggak? Banyak. Semakin jelas. Faktanya memang begitu. Betul nggak? Ternyata orang munafik itu tempatnya adalah neraka. Di sini juga sudah kelihatan hidupnya tidak bahagia, padahal habis sholat. Ada nggak dari sini keinginan? Oh, kalau begitu sekarang saya tahu bahwa selama ini ternyata yang saya tipu bukan Allah, yang saya tipu adalah diri saya sendiri. Duh, ya Allah, izinkan saya berubah. Mau berubah? Bagus. Kalau mau berubah, saya teruskan ceramahnya. Mau berubah? Oke. Kalau mau berubah, saya teruskan. Kalau enggak, udah saya stop sampai di sini. Yuk kita baca pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat ayat ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Innal ladzina kafaru. Siapa sih yang tertutup itu? Siapa sih orang kafir itu? Kafir sudah jadi bahasa Inggris cover, sudah jadi bahasa sepak bola kiper, sudah jadi bahasa pasar koper. Sudah bahasa gaul Cooper, itu semua dari kafir itu. Kata dasarnya dari situ, turunannya udah banyak. Semua mengartikan tertutup. Maaf ya, kan selama ini kita enak aja. Ngajinya keluar, mengkafir-kafirkan orang. Lo merasa diri paling benar. Padahal kelakuan gak karu-karuan. Coba sekarang ngajinya ke dalam. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Tertutup apanya? Tertutup segalanya, tertutup pikirannya, tertutup hatinya, tertutup mata kolbunya. Coba kalau orang-orang yang tertutup, dinasehati, tidak dinasehati, lempeng. Yang suka lempeng apa? Lempeng. Piraku tuh apal. Tanya tanu haram teh. Lempeng gue. Tara belok sih mah. Sesungguhnya orang yang tertutup sama saja bagi dia. Diberi nasihat, tidak diberi nasihat, tidak juga akan terbuka. Jadi iman itu artinya terbuka. Makanya cocok dengan kata-kata Nabi Muhammad, al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu harus dimulai dari kolbu. Apa itu kolbu? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, kata Allah. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah baitullah. Itulah rumah Allah yang sebenar. Kunjungi itu, kunjungi itu, kunjungi itu. Kunjungi. Karena Allah bilang, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi leher. Gak mungkin rumahnya jauh. Jujur nih, pertanyaan dari saya. Pernah gak ada orang ngasih peringatan, ngasih nasihat gitu. Cuman lewat telinga kanan, keluar telinga kiri. Pernah nggak? Kenapa begitu?
Karena kita tertutup. Kitanya penuh. Ini yang disebut dengan orang yang tertutup. Kalau tertutup pendengarannya, tertutup penglihatannya, tertutup pemikirannya, jelas berikutnya tertutup mata kolbunya. Coba Bapak Ibu, tutup matanya semua. Tutup matanya semua. Tutup semua. Tutup. Tutup dulu semuanya. Jawab pertanyaan saya. Ini di tangan kanan saya apa? Jawab. Tidak tahu. Coba buka matanya. Paham? Bahaya nggak tertutup? Bahaya. Tadi waktu tertutup saya tanya, ini di tangan kanan saya apa? Untung masih jujur. Bilang, nggak tahu. Coba kalau nggak jujur, nerka-nerka. Bilang pulpen. Gitu. Betul? Bilang gehu. Bilang cireng. Untung kalian jujur. Waktu saya tanya, tadi ketika mata tertutup, lihat apa? Gak lihat apa-apa. Itulah, ketika mata kita tertutup saja yang lahir, gak lihat apa-apa. Ternyata untuk melihat apa-apa harus terbuka. Begitu terbuka langsung bisa jawab HP. Itu baru mata lahir. Bayangkan mata kolbu kita. Sekarang masih tertutup, saya tanya, lihat apa? Gak tahu apa-apa. Tapi gak tahu apa-apa, muncul persepsi. Seakan-akan sedang melihat. Yang dipersepsikan jelas itu adalah kebohongan. Makanya Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada persamaannya dengan apapun. Karena tidak ada persamaannya, dia tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Bahkan dia tidak punya nama. Tapi dia dapat ditemui oleh orang yang tahu ilmunya, tahu caranya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa berharap coba dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kata Allah, bukan kata Saiful Karim. Sampai sini ngerti? Jadi kenapa diberi peringatan, tidak diberi peringatan, tidak juga jadi orang yang beriman? Kenapa? Tertutup. Tertutup apanya? Tertutup pemikirannya. Orang yang tertutup itu merasa penuh, merasa paling tahu, merasa paling benar. Mulai nunjuk-nunjuk orang tuh. Kalau dia nunjuk-nunjuk orang, di surga apa di neraka? Di surga apa di neraka? Apalagi sambil marah-marah. Di surga apa di neraka? Ngaku nyali surga. Sekarang aja di neraka. Udah gitu keluar dari mulutnya hujatan. Kata-kata yang mencemooh, merendahkan orang lain. Duh, katanya sudah sholat. Makanya jangan tertipu oleh apa itu? Ya itulah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci kolbu. Kenapa kolbunya tertutup? Pendengarannya juga tertutup, penglihatannya juga tertutup. Abai. Tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tidak mau mendengarkan pandangan dari orang lain. Banyak yang kayak gitu? Banyak. Makanya saya kasih apresiasi para hadirin yang hadir di tempat ini, yang mau hadir saja lalu memasangkan telinga dengan cermat, memasangkan mata. Di situ sudah mulai hidayah mengalir. Karena kata Allah di Quran, kunci hidayah itu adalah mendengar. Mendengar dulu. Jadi mau mendengar saja itu sudah hidayah mengalir. Tapi baru permulaan. Belum dapat hidayahnya. Tetapi tanda-tanda untuk dapat hidayah sudah ada. Dengan memasangkan telinga. Coba orang yang tidak memasangkan telinga. Lah ngaji masarwa wae gitu. Setang didengi. Geus we urang mah. Ngilu leluhur urang. Da tiba lagi gitu. Sanajan leluhur-leluhurnya terang. Betul? Betul? Dan kita dikasih kecerdasan. Allah telah mengunci mati kolbu. Bayangkan, kalau kolbunya sudah dikunci, dari mana kolbu itu tertutup? Awalnya karena pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup. Maka siksa yang amat besar. Apa sih siksa dari Allah yang paling besar? Siksa yang paling besar adalah siksaan ruhani. Ingat, diri kita itu ada dua. Diri yang jasad, yang di luar. Dan diri yang di dalam, diri sejati kita.
Selama ini kita cuma ngurus diri yang luar, diri yang di dalam gak diurus. Berarti kita selama ini mentelantarkan